Wonderland. Beginilah kondisi pembagian makanan gratis yang diadakan oleh. Guys, kalian pasti udah nonton mengenai video yang sedang beredar yang mengomentari Aisar karena yang acara diadakan dia itu banyak masyarakat yang nggak dapat bagian makanan ya. Hai, halo geng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Zainal Story. Sebelum video ini saya mulai, gimana kabarnya kalian semua? Semoga semua yang menonton video ini baik-baik saja, dimurahkan rezekinya, selalu berpikiran yang positif dan dijauhkan dari mara bahaya oleh Tuhan yang Maha Esa. Dunia maya Indonesia kini telah digemparkan oleh salah satu pemuda dari Malaysia yang bernama Aisar Khalid. Saya kasih kronologinya dulu geng ya. Nah, dulu itu si Aisar Khalid, pemuda Malaysia ini pergi ke Indonesia rela bermain boxing demi mengejar cintanya. Karena paspornya itu sudah habis, dia orang balik lagi ke negaranya sendiri, Malaysia, sekalian menjenguk orang tuanya. Kini dia orang sudah balik lagi ke Indonesia, lagi-lagi mengguncang para netizen Indonesia, geng. Dan perginya kemana? Yaitu ke Serambi, Makkah, ataupun disebut Aceh. Di sana dia orang itu membuatlah berbagi-bagi makanan sebanyak 20.000 jiwa ataupun 20.000 orang. Mendapatkan komentar-komentar yang sangatlah positif, namanya netizen Konoha. Masih ada yang komentar yang kurang baik, karena ada sebagian orang yang ngasih yang makanannya itu tak kebagian, lalu dia orang mencari keburukan. Semakin ramai, semakin banyak para netizen Indonesia itu geram, geng. Karena ini ada beberapa video, jadi saya akan menanyakan kepada korang rincian video tersebut. Malaysia menjadi rebutan rakyat Indonesia. Baru datang ya. Wah, begitu bangganya ya, dikerumunin beribu-ribu orang loh, geng. Ribu-ribu jiwa. Polisi Indonesia pun ikut mengamankan ya, demi keselamatan pemuda Malaysia yang bernama Aisar tersebut ya. Wow. Sultan Malaysia. Wow. Wah, dilempar. Ini sangkut lagi. Akan mengikuti bersama Aisar Khalid di Provinsi Aceh pada tanggal 29 Desember 2024. Oh, ini saya sendiri aja, orang Indonesia, begitu bangganya kedatangan pemuda Malaysia yang sangatlah murah hati, murah senyum, dan juga suka kongsi rezeki. Saya sendiri orang Indonesia aja bangga dengan pemuda Malaysia tersebut, karena begitu banyaknya
Aisar Khalid membagikan ataupun kongsi makanan kepada rakyat Indonesia sebanyak 20.000 jiwa, 20.000 orang. Ada salah satu orang yang tak kebagian makanan lalu merekam video bekas makanan tersebut dijelek-jelekkan. Apa yang terjadi ya? Tapi netizen itu semuanya geram dengan tingkah laku tersebut. Kebetulan saya pun juga sudah mengumpulkan video-video tersebut, tanggapan dari netizen Indonesia. Oke, nggak usah berlama-lama, langsung kita simak saja videonya. Beginilah kondisi pembagian makanan gratis yang diadakan oleh. Kecewa sih, boleh kecewa Bu, tapi kan perkiraan si Aisar kan hanya 10.000 orang, tapi yang datang kan di luar dugaan. Ya namanya juga ya, makanan gratis, pasti banyak orang yang datang. Dari manapun mereka akan datang, karena berharap makan makanan gratis. Tapi kan kita tahu bersama lah, pasti orang akan membeludak. Tadinya bilangnya cuma 10.000, tiba-tiba 20.000 orang. Lah, itu kan Aisar juga nggak tahu Bu. Ya, apa ya? Apapun yang terjadi itu kan ya sudahlah. Bersyukur sudah datang ketemu si Aisar. Nggak dapat makanan memang bukan rezekinya kita. Sudah. Nggak usah kecewa. Nggak usah nyesal. Percuma saya datang, nggak dapat makanan. Lah, kamu datang kan hanya untuk datang juga kan untuk bertemu si Aisar. Di samping itu juga kan makanan gratis, dapat nggak dapat ya sudah. Yang penting kan bisa kunjung ketemu Aisar, membuat rame, ya nggak masalah begitu loh. Iya, Aisar kan menyediakan sekian orang, tapi nggak tahu yang datang melebihi. Yang penting kan niatnya udah terwujud. Betul itu, aku setuju sekali. Niat kita untuk memberikan makanan gratis orang sudah terwujud. Apapun omongan orang di luar sana terserah mereka. Mau mereka puas atau tidak puas, semua orang punya kekurangan. Aisar pun tidak paham, namanya dia kan baru datang ke sana ya. Seperti apa orang Aceh juga untuk yang suka sama dia, ya kan, tidak tahu bahwa seramai itu loh, dia nggak tahu. Dia sudah menggelontorkan uang 60 juta, sudah memberikan langsung kepada orang yang memang panitia memasak ya, untuk membeli bahan-bahan masakannya itu semua. Tapi kan kita tahu juga ya kan yang setuju dengan saya, kita tahu kan apa-apa sekarang itu lagi mahal. Di posisi sekarang kan mau hari raya Natal, mau tahun baru, itu kan semua akan bahan mahal semua. Sekarang aja cabai lagi mahal loh. Apalagi daging lagi melunjak guys. Kalau ada yang kecewa, ada yang menyesal, itu salah besar dia. Intinya apa yang diniatkan sama Aisar terwujud, apa yang memang yang diinginkan sama dia bersedekah sudah terlaksana dengan baik. Yang walaupun masih banyak orang yang kecewa terhadap Aisar karena makanan gratisnya tidak cukup. Lah, kalau memang tidak dapat, tinggal beli aja, tinggal pulang rumah masak makan, kan begitu. Kita itu kalau hidup itu jangan terlalu berharap yang gratis-gratis Bu, ya kan? Bagaimana? Yang komen setuju dengan saya? Orang kalau terlalu mengharapkan yang gratis, mau sampai kapan? Kerja, kita cari makan sendiri. Semua orang juga mau kok yang gratis, tapi bukan rezeki kita, ya kan? Contohnya kalau saat Natal kan pengen juga dikasih baju Natal gratis, pengen. Tapi kalau memang nggak ada, bagaimana? Ya harus susah sendiri kan begitu. Terima kasih orang baik sudah komen seperti itu. Saya setuju sekali dengan komen Anda. Top. Guys, kalian pasti udah nonton mengenai video yang sedang beredar yang mengomentari Aisar karena yang acara diadakan dia itu banyak masyarakat yang nggak dapat bagian makanan ya. Menurut aku kalian itu harusnya berterima kasih karena Aisar itu kan orang luar Aceh, bahkan luar Indonesia, tapi dia
lebih memilih Provinsi Aceh, sedangkan Indonesia kan masih banyak provinsi yang lainnya ya. Untuk acara sematang-matangnya persiapan, kalau masyarakatnya nggak tertib, apalagi sampai membludak seperti itu, ya jelas akan ada kekurangannya. Aisar kan hanya memprediksi 5.000 orang, tapi yang datang bahkan 10 ribuan ya. Jadi menurut aku wajar-wajar aja. Sebenarnya niat kamu itu bagus, mau ngasih saran untuk Aisar ke depannya, tapi caranya salah ya. Harusnya kamu kan orang Aceh, datang langsung aja tuh sama panitianya, datangi rumahnya, kasih saran buat Aisar. Kalau kamu membuat video seperti itu, kesannya kamu itu ingin menjatuhkan Aisar. Padahal kan selain Aisar ada panitia. Halo teman-teman, ketemu lagi sama aku Dewi. Aku Momi 48 tahun, ibu dari 2 orang anak, cowok dan cewek, usia 24 dan 18. Ini aku mau tidur ya teman-teman, tapi aku beberapa hari ini nggak tahu. Aku tuh selalu ngikuti kata hatiku. Selalu ngikuti kata hatiku. Channel ini tuh kan untuk apa? Untuk tentang Aisar, tentang Fuji ya. Sebentar. Ini udah jam 11 ya, tapi aku kayaknya harus bikin video ini. Aisar, rungokno nih Momi onlinemu dari Surabaya. Aku tuh Aisar, dengarkan ini ya, dengarkan ini. Kamu sedang luar biasa euforia di Indonesia, tapi tolong dengarno ini, dengarkan aku ngomong. Nggak tahu, aku beberapa hari ini tuh kamu aku bilang kamu polos gitu ya. Kamu kadang nggak membeda-bedakan orang melakukan apapun. Sampai aku pernah lihat kamu makan dengan sendok yang sama. Aisar, dengarno aku. Yo, aku beberapa hari ini tuh tiba-tiba kelintas Papa Dali. Kamu kalau tahu Papa Dali itu meninggal di Bali karena mungkin ada konflik sama istrinya, konflik sedikit. Dia naik motor dan amit-amit ya, nauzubillah, jangan sampai terjadi. Makanya semoga terjaga kesehatan dan keselamatan. Semoga terjaga kesehatan dan keselamatanmu. Kamu harus tetap perhatikan itu Aisar, kesehatan dan keselamatanmu. Kamu soalnya euforianya luar biasa. Kamu bisa jadi nanti nggak kuat. Jadi aku tuh beberapa hari ini tuh Papa Dali meninggal kecelakaan, gitu ya. Terus kebayang lagi tuh ada aktor Indonesia tuh dulu, Aji Mas Said. Dia olahraga terlalu menganggap dirinya mampu gitu loh, sampai di mentok-mentoknya akhirnya dia tenis dan serangan jantung dan mati di tempat itu. Aisar, terus ini ada influencer yang meninggal karena infeksi atau bakteri. Maksudku gini, nggak tahu aku tuh kok terpanggil ini anak ini kayak kamu. Maksudku kamu harus hati-hati, kamu jaga kesehatanmu, jaga keselamatanmu, hati-hati berurusan makan, apalagi kamu mau keliling-keliling. Kayak daerah Papua itu rawan kayak malaria atau penyakit-penyakit yang spesifik di daerah-daerah tertentu, dan kamu harus belajar itu gitu loh. Terus apa ya istilahnya, kayak makan, bantu orang, jangan satu sendok satu kamu pakai bersama karena infeksi bakteri. Dari mereka kamu nggak tahu kekuatan tubuhmu. Kamu kuat tapi kondisimu drop, kondisimu lelah, kamu kurang tidur, kurang istirahat, itu bisa menyerang sangat cepat. Nggak tahu, pokoknya aku berapa hari ini tuh diketoi terus. Kayak ini aku mau tidur, tiba-tiba ada influencer meninggal, aku langsung ingat kamu lah Aisar. Hati-hati lu, jaga kesehatanmu. Dalam arti semoga dalam hatiku semoga tetap kamu terjaga kesehatan, terjaga keselamatan. Cuman pokoknya hati-hati, di setiap daerah itu ada spesifik penyakit-penyakit yang di situ gitu loh. Kamu orang asing, ibarat kata aku punya teman orang asing boleh datang ke Indonesia, itu mesti dia kan punya jurnal gitu loh. Di Indonesia tuh biasanya orang asing kena apa, dia mencret murus di Indonesia. Memang itu suasana tropisnya seperti itu, jadi pengaruh ke badannya. Terus kalau di Indonesia, kalau tiap daerah kayak Papua kayak apa itu kan rawan, kayak malaria kayak apa itu yang virus atau penyakit ganas di sana, atau dari orang-orang yang kamu nggak tahu dia mengidap penyakit apa, ada virus apa, ada bakteri apa. Pokoknya dengarno aku Aisyah, hati-hatian. Aku ingat Papa Dali meninggal kecelakaan. Terus Aji Mas Said yang aktor memforsir dirinya olahraga, kemudian drop serangan jantung. Kemudian ini keluar influencer yang meninggal dunia karena apa, virus atau bakteri. Kamu hati-hati, jangan sembarangan makan satu sendok dengan orang yang kamu nggak tahu dia punya riwayat apa. Atau kalau mau ke yang daerah pelosok-pelosok, kamu harus vaksin. Pertama, yang kedua juga harus jaga keselamatan. Kamu sering naik motor apa pakai Gojek itu juga jadi fokusmu. Aku nggak tahu, ini aku jam 11 malam. Pokoknya 2-3 hari ini tuh muncul terus seperti itu. Aisyah, ya aku bilang aku sayang kamu, sayang Fuji lo ya. Ingetin, perhatiin itu.
Orang kan melihat kamu cuma euforia karena kamu bantu ini, euforia karena kamu ganteng, euforia karena melihat fisik penampilan kamu, euforia karena lihat karaktermu baik. Tapi aku melihat sisi yang lain. Oke, hati-hati, support kalian, yang terbaik buat kalian, Aisar, Fuji, aku sayang kalian. Ingat pesanku Aisar, denger no ini, beneran dengarkan ini. Oke, selamat malam, aku mau tidur. I love you untuk semuanya. Aisar, sini kakak nak kasih tahu ke awak. Sekarang kan Aisar ini lagi ada di puncak-puncaknya nih, ya kan? Nah, udah berhasil mengambil hati ibu-ibu, udah berhasil mengambil hati masyarakat dari kebaikan kamu, dari konten-konten kamu, gitu, ya kan? Dari pembawaan kamu. Tapi memang juga kamu juga lebih dikenal itu karena kemarin sempat ada konten bareng sama Puji. Nah, sekarang netizen-netizen Indonesia, ibu-ibu Indonesia ini itu besar banget tuh harapannya kamu sama Fuji. Mau tidak mau, kamu memang udah dari kemarin udah melekat banget sama nama besarnya si Fuji nih, ya kan. Ini saya mau kasih nasihat aja. Kalau enggak sama Fuji, ya nanti ya, sembunyikan rapat-rapat hubungan kamu, atau mungkin gak usah pacaran dulu di Indonesia. Mending kalau kamu mau punya pacar, mau nikah, kalau bukan sama Puji ya, kamu di Malaysia aja huru-haranya, ya. Karena kalau misalnya kamu mematahkan harapan masyarakat di Indonesia di sini, netizennya tuh ngeri-ngeri banget, Aizar. Netizennya ngeri-ngeri banget, ya. Udah ada contoh yang dekat dulu sama Fuji tuh, pacarnya si Fuji dulu-dulu tuh, ya kan. Dipuji-puji banget, didoain sampai nikah apa segala macem. Tak taunya kagak nikah, putus ya. Sekarang dulu dipuji-puji, sekarang hujat-hujatan terus, muncul sosial media ujat-ujat aja terus, ya. Terus yang dihujat itu bukan kamu aja Aisar, tapi Fuji juga. Padahal kamu sama Fuji mah nggak ngapa-ngapain, ya kan. Jadi mereka itu, mereka yang jodoh-jodohin, mereka yang ngambek. Mereka yang berkuar-kuar, mereka juga yang ngambek. Mereka yang berekspektasi, mereka juga yang nyerang orang. Jadi kudu hati-hati Aisar, ya. Kalau memang sama Fuji, ya bahagia kali mereka itu, ya bahagia kali. Ya kita juga bahagia, saya juga bahagia, ya. Tapi kalau nggak sama Fuji terus kamu ketahuan, tunggu aja Aisar, ya. Yang tadinya kamu dipuja-puji bagai malaikat, bagaikan pangeran, bisa kamu dibudak-budakin, langsung diinjek-injek, langsung dikata-katain, langsung dihujat kamu se-Indonesia, bisa. Aisar, jadi harus pintar-pintar memanfaatkan situasi, melihat situasi, ya. Jangan sampai kamu itu mengambil langkah yang salah, ya. Sekali lagi, masalah hubungan asmara kamu, kalau misalnya kamu nih nggak jadi sama Fuji nih, ya, jangan pernah kelihatan sama netizen Indonesia. Kalau misalnya mau nikah, mau pacaran, di Malaysia aja sayang, ya. Karena sekali lagi, kamu di Indonesia ini terkenal dengan dijodoh-jodohkan sama Fuji, ya. Ini mah kakak ini karena suka dengan pembawaan kamu, suka sama vibes kamu, jadi kakak kasih nasihat ini, ya. Karena kakak tahu banget, ya, kebiasaan netizen Indonesia itu kayak mana. Netizen Indonesia itu netizen paling rusuh di dunia. Terus satu lagi nih Aisar, kakak kasih tahu nih, kamu kan kontennya dan niatnya ini mau berbagi ke seluruh masyarakat Indonesia, which is itu bagus, kakak jempol, ya. Tapi ini juga bisa jadi bumerang buat Aisar ini, karena sebenarnya konten-konten berbagi itu di Indonesia udah menjadi isu yang besar Aisar, ya. Isunya itu karena konten-konten ini itu mengakibatkan orang menjadi bermental miskin. Banyak kali orang bermental miskin karena ngarepin disumbang-sumbang, dikasih duit aja, nggak mau kerja. Tapi konten Aisar ini kayaknya memang kayak tulus sekali, bukan karena berbagi-bagi karena konten, ya. Mudah-mudahan, ya. Tapi saran kakak, kalau mencari target buat yang target untuk berbagi,
ini kakak kasih saran nih. Kalau kamu ke Papua, Aisar, kamu udah jempol kali Aisar ya, disuka sama seluruh Indonesia Aisar kalau kamu ke Papua berbaginya Aisar, karena Aisar di Indonesia ini ya, itu orang-orang yang benar-benar membutuhkan makan uluran tangan itu di Papua Aisar, bukan di Pulau Jawa. Pulau Jawa cuman berapa persen Aisar, di Papua Aisar hampir 80% orang butuh makan, bukan duit aja tapi makan aja susah Aisar, makan aja, makan Indomie aja susah Aisar di sana Aisar. Jadi kalau mau target yang benar-benar tepat untuk berbagi dan kamu bisa kontengin untuk menjadi inspirasi buat orang-orang banyak, ke Papua Aisar ya. Aisar catat baik-baik ya, ingat baik-baik pesan kakak ini ya, beneran. Kalau kamu dengerin nasihat kakak, selamat kau dari netizen Indonesia ya. Nah itulah geng komentar-komentar para netizen Indonesia. Menurut orang itu macam mana? Kalau menurut saya pribadi ya, kalau tak kebagian ya sudah, namanya juga banyak orang ya. Takkan kita nak pilih satu begitu banyak sampai bila siapnya ya, jadi harus ada panitia, ada yang ngurusin dan lain-lainnya. Dan nasihat-nasihat lainnya kepada Aisar Khalid itu pun saya setuju, karena memberikan nasihat agar si Aisar Khalid itu tetap menjaga kesehatan di Indonesia. Jangan suka-suka makan-makan lalu bersama orang yang kebersihannya itu kurang menjaga. Kita boleh baiklah, kita makan bersama orang baik, tapi kita juga harus menjaga kesehatan. Karena kenapa para netizen itu memberikan nasihat kepada si Aisar Khalid, karena netizen Indonesia termasuk saya itu pun sangatlah sayang kepada pemuda Malaysia si Aisar Khalid, karena pemuda tersebut sangatlah berjasa besar di Indonesia saat-saat ini geng. Jadi apabila dia orang itu sampai sakit atau kenapa-napa, macam mana membuat para netizen itu semakin resah. Itu menurut saya dan juga pandangan saya. Kalau pandangan orang itu macam mana, coba tulis di kolom komentar. Dan berjumpa kembali di video saya yang selanjutnya. Saya Zainal Story, seorang mantan TKI Malaysia. Salam TKI sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.